Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Serial Academy. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa penjelasan dari live Instagram BKN terkait dengan seleksi ASN tahun ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dalam sesi live Instagram hari Selasa 13 Juli 2021 dan sudah dibuat rangkumannya seperti ini. Yang pertama terkait dengan penambahan fitur helpdesk untuk menampung beberapa aduan yang masuk seperti yang pertama, NIK dan nomor KK tidak ditemukan atau datanya tidak sesuai. Untuk problem seperti ini, solusinya yaitu mendatangi Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua, lupa password, lupa pengaman 1 dan 2. Nah, ini aduannya masuk seperti ini, sekitar 50.000 aduan. Ini cukup banyak. Untuk itu dimohon para pelamar untuk menulis password yang telah dibuat, dicatat baik-baik, dan disarankan untuk membuat password yang mudah diingat. Yang ketiga, lokasi lahir tidak ditemukan. Untuk yang lahir di lokasi luar negeri, itu memang harus melapor ke helpdesk untuk ditambahkan, sedangkan yang lahir lokasinya masih dalam negeri, itu semua sudah tersedia. Yang keempat, perguruan tinggi dan prodi tidak ditemukan. Nah, ini juga banyak. Terkait hal ini, dimohon peserta memasukkan segala jenis keyword atau kata kunci ya dalam pencarian. Misalnya dicontohkan di sini, kalau mau mencari politeknik kesehatan, dan hanya memasukkan kata Poltekkes. Ya, usahakan cari gunakan kata lain, misalnya masukkan kata kesehatan, nanti disaring lagi dan sebagainya. Dimohon untuk diteliti terlebih dahulu sebelum melapor supaya aduan itu tidak terlalu menumpuk ya. Sedangkan untuk lulusan luar negeri memang biasanya belum ada. Jika ingin mengajukan melalui helpdesk, mohon untuk melampirkan surat penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Yang berikutnya, khusus tenaga honorer K2, ada yang lupa nomor dan salah data. Dulu memang penginputan datanya masih manual yang mungkin menyebabkan banyak aduan kesalahan data. Ya, dulu yang pendataan K2 itu memang masih manual, sehingga potensi kesalahan data itu cukup besar ya. Lanjut. Yang kedua, poin 2. Bagi PPPK untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri terjadi apabila telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%. Telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Jadi jika ingin APS harus memenuhi persyaratan tersebut. Ya, jadi kalau ini banyak pertanyaan ya, kalau sudah jadi P3K apakah bisa mendaftar PNS nanti? Nah, ternyata kalau kita mundur atau memutuskan hubungan kerja atas permintaan sendiri, ada persyaratan ini yang harus dipenuhi. Yang ketiga, jika ada permasalahan saat ingin mendaftar, muncul peringatan terdaftar sebagai PNS aktif. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Yang pertama, untuk yang terdaftar sebagai PNS harus dideteksi satu persatu. Salah satu kasus terjadi karena orang tua pelamar adalah PNS dan data orang tua yang tersebut yang terdaftar adalah NIK anaknya.
ya anaknya yang akan melamar tahun ini maksudnya ya. Ini tentu harus diperbaiki dulu datanya. Jadi kemungkinan pertama, orang tuanya PNS, ternyata data NIK orang tuanya itu yang terdaftar adalah milik anaknya yang akan melamar. Makanya terdata sebagai PNS aktif. Yang kedua, pernah lulus sebagai CPNS, tetapi telah mengundurkan diri. Ya mungkin karena penempatannya jauh atau ada pertimbangan lain akhirnya mundur. Nah, di situ terdaftar sebagai PNS. Jika demikian, ini harus dicek dulu apakah telah melewati satu periode pendaftaran atau belum. Karena jika pernah mundur, itu baru bisa daftar lagi kalau melewati satu periode pendaftaran. Kalau belum bisa karena sudah pernah lulus tapi mundur. Yang ketiga, pernah terdaftar sebagai PNS padahal sudah berhenti. Terkait hal ini harus melampirkan SK pemberhentian dari instansi sebelumnya dengan alasan diberhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri. Jadi itu ya kemungkinan-kemungkinan jika muncul peringatan terdaftar sebagai PNS aktif. Yang keempat, bagaimana dengan akreditasi untuk lulusan luar negeri? Jawabannya harus ada penyetaraan atau pengakuan akreditasi dari Dikbud Dikti. Ya, harus melampirkan surat keterangan tersebut. Poin berikutnya, bagaimana dengan nama kampus yang sudah berubah? Ya, ini juga banyak terjadi ya. Tadinya sekolah tinggi kemudian berubah jadi universitas. Nah, itu solusinya silakan mencari atau menuliskan nama kampus atau perguruan tinggi terbaru. Ya, berarti nama sekarang ini ya, nama saat ini. Sudah jadi universitas, ya masukkan yang universitas. Meskipun sebelumnya atau di ijazah kita itu masih sekolah tinggi. Yang keenam, ini terkait dengan STR, surat tanda registrasi, biasanya dipakai oleh nakes, tenaga kesehatan. Apabila tidak ditemukan nomornya, itu bagaimana solusinya? STR ini terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan. Namun saat ini masih ada yang manual yang menyebabkan datanya atau nomornya tidak ditemukan. Jika demikian, langsung upload saja STR tersebut. Ya. Jadi silakan langsung diupload. Yang ketujuh, pada fitur Helpdesk ada menu pengaduan instansi. Pengaduan ini akan langsung masuk ke instansi. Nantinya untuk proses seleksi administrasi akan diperiksa langsung oleh instansi. Sehingga untuk proses lebih jelas, silakan menggunakan fitur Helpdesk pengaduan instansi. Misalnya terkait kualifikasi pendidikan yang diminta. Atau misalnya untuk memastikan ijazahnya itu sesuai dengan formasi yang akan dilamar atau tidak. Nah, terkait poin ini nanti di bagian akhir video ada poin-poin apa saja yang bisa diadukan ke BKN dan poin apa yang mestinya diadukan ke instansi yang akan dilamar. Supaya teman-teman tidak salah alamat dalam mengirimkan atau memberikan aduannya. Nah, ini dia. Jadi ada pengaduan yang mestinya dikirim ke BKN, tapi ada juga yang mesti ditujukan ke instansi. Yang dikirim ke BKN itu apa saja? Antara lain, NIK dan nomor KK tidak ditemukan. NIK didaftarkan oleh orang lain. Data tidak sesuai. Kemudian reset password. Ya, misalnya kalau lupa di reset, ya itu harus ke BKN, helpdesk BKN. Lupa pengaman 1, pengaman 2. Perguruan tinggi dan prodi tidak ditemukan. Lokasi lahir tidak ditemukan. Lupa nomor THK2. Permohonan perbaikan data X THK2 yang dibahas tadi ya.
pendataan sebelumnya itu masih manual, jadi ada banyak kesalahan data. Pelaporan data P3K guru Kemendikbud Ristek terdaftar sebagai PNS aktif padahal bukan PNS. Sudah bukan ASN tetapi masih terdaftar sebagai ASN. Nah, poin-poin ini jika teman-teman mengalami yang seperti ini itu diadukan ke helpdesk BKN. Nah, apa saja yang diadukan ke atau ditujukan ke helpdesk instansi? Antara lain, jika menanyakan terutama ini ya, syarat formasi yang dibuka. Misalnya, kualifikasi pendidikan saya memenuhi syarat atau tidak. Ya, biasanya kan selain yang ijazah yang sama persis dengan yang dituliskan di formasi, kadang ada yang dianggap serumpun. Nah, itu bisa ditanyakan ke instansi yang akan kita lamar. Apakah itu bisa masuk atau tidak. Yang berikutnya, nah, misalnya ini bertanya, saya lulusan pendidikan matematika. Apakah boleh mendaftar untuk mungkin maksudnya ini formasi matematika ya. Ya, dia sendiri ada pendidikannya dari pendidikan. Apakah bisa mendaftar jika ada formasi yang dibuka sementara di formasi itu yang tertulis S1 matematika, sedangkan di ijazahnya dia S1 pendidikan matematika. Nah, itu ditanyakannya ke instansi. Kemudian batas usia formasi. Ini terutama yang ini juga ya. Formasi yang dibuka untuk ijazah SMA. Mungkin ada perbedaan-perbedaan batas usianya. Itu langsung ditanyakan ke instansi yang akan dilamar. Dokumen yang dibutuhkan seperti STR, akreditasi universitas, dan lain-lain. Nah, ini beda-beda ya di setiap instansi. Serta hal-hal lain yang tercantum pada pengumuman instansi. Ya, jadi kalau ada hal-hal lain di pengumuman instansi yang berbeda dengan pengumuman yang bersifat umum dari BKN, nah itu tanyanya ke instansi masing-masing karena itu kebijakan instansi. Tentu BKN tidak bisa memberikan penjelasan untuk soal-soal seperti itu karena bukan ranahnya BKN. Baik, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.